Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fermia Derni, saya mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Sering kita mendengar kasus orang meninggal karena penyakit DBD atau demam berdarah Dengue. Faktanya, DBD tidak hanya menyerang pada anak-anak saja, tapi pada orang dewasa, bahkan pada semua umur sekalipun. WHO mencatat pada tahun 1970, hanya ada 9 negara yang memiliki endemik penyakit DBD. Namun, sekarang sudah menjadi endemik lebih dari 100 negara. Itu artinya penyebaran penyakit DBD juga semakin meluas. Demam berdarah Dengue atau DBD adalah masalah lingkungan yang bersumber dari nyamuk dan adanya pembiaran sarang nyamuk oleh setiap orang. Dengue merupakan penyakit dengan penyebaran tercepat di seluruh dunia melalui vektor atau perantaraan nyamuk Aedes aegypti. Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Lampung mencatat ada 5.592 orang dengan kasus DBD dan kasus terbanyak terjadi di Bandar Lampung. Ini merupakan angka yang cukup besar untuk penyebaran penyakit DBD. Maraknya kasus DBD memunculkan kekhawatiran masyarakat. Menyikapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Oscar Primadi, menyarankan masyarakat untuk menerapkan program Satu Rumah Satu Jumantik. Menurut Oscar, jumantik tersebut yang akan berperan sebagai agent of change atau pembawa perubahan dengan merubah perilaku penghuni rumah ke arah yang lebih sehat dan lebih bersih. Jumantik itu sendiri merupakan kader yang berasal dari masyarakat di suatu daerah yang pembentukan dan pengawasan kinerjanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kader Jumantik direkrut dari masyarakat berdasarkan usulan ketua RT atau RW setempat. Dengan kriteria diantaranya, pertama, berasal dari desa atau kelurahan yang bersangkutan, kedua, mampu dan mau melaksanakan tugas dan bertanggung jawab, ketiga, mampu dan mau menjadi motivator bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, keempat, mampu dan mau bekerja sama dengan petugas puskesmas dan masyarakat serta tokoh masyarakat lainnya. Jumantik sendiri bertugas memantau jentik nyamuk yang ada di sekeliling tempat tinggal, terutama di tempat-tempat yang biasa menjadi tempat sarang nyamuk, seperti di bak mandi, genangan air, atau tempat-tempat penampungan lainnya. Setidaknya dengan melaksanakan gerakan 3M+, yaitu M pertama mengubur, menguras, dan menutup sumber-sumber tumbuh kembangnya jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, dan plusnya adalah menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan pelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, serta menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat peristirahatan nyamuk. Adapun kegiatan kunjungan kader Jumantik, yaitu yang pertama, membuat rencana waktu kunjungan, kedua, tata cara kunjungan, yaitu meliputi, pertama, melalui pembicaraan dengan menanyakan sesuatu yang sifatnya menunjukkan perhatian kepada tuan rumah, seperti menanyakan keadaan anak atau anggota keluarga lainnya. Kedua, menceritakan keadaan atau peristiwa yang ada kaitannya dengan penyakit DBD, seperti menanyakan adakah tetangga yang pernah terkena penyakit DBD dan sebagainya. Ketiga, membicarakan tentang penyakit DBD, cara penularannya dan bagaimana pencegahannya, serta memberikan penjelasan apa yang ditanyakan oleh tuan rumah. Keempat, mengajak pemilik rumah untuk memeriksa tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat sarang nyamuk. Kelima, pemeriksaan dilihat dari dalam rumah dan di luar rumah. Keenam, jika ditemukan jentik nyamuk, maka kepada tuan rumah diberi penjelasan tentang tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk dan melaksanakan PSN 3M+. Ketujuh, jika tidak ditemukan jentik, maka kepada tuan rumah disampaikan pujian dan diberikan saran untuk terus melaksanakan 3M+.
Cara melakukan pemantauan jentik yang pertama itu kita periksa dulu bak mandinya, tempayan, drum, dan tempat-tempat penampungan air lainnya yang dapat menjadi habitat perkembangbiakannya. Di dalam dan di luar rumah ada tidaknya jentik. Kedua, jika pada penglihatan pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-kira setengah sampai 1 menit untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada jentik. Jika tidak ada, pasti ia akan muncul di permukaan jentik. Ketiga, jangan lupa gunakan senter untuk memeriksa di air yang keruh atau di tempat yang gelap. Keempat, memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk seperti di fase 5. Kelima, tempat lain di sekitar rumah, seperti talang atau saluran air yang terbuka atau yang tidak lancar. Keenam, rumah kosong diusahakan dilakukan pemeriksaan apabila memungkinkan dapat bekerja sama dengan ketua RT atau RW setempat. Cara memantau dan melaporkan hasil pemeriksaan jentik, jumantik diwajibkan untuk merekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir JPJ seperti berikut. Kepala keluarga dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab jumantik rumah. Sehingga dengan adanya peran aktif dari masyarakat secara konsisten melalui program Satu Rumah Satu Jumantik, DBD dapat dicegah dan diberantas. Untuk itu, saya mengajak para teman-teman sekalian, mari kita lawan DBD dengan gerakan 3M+ melalui gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.